Jangan 14 dan 12, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari situ. Saya menghidupkan orang mati. Udah, ini ada orang tuanya sih di belakang itu sih. Ada orang tuanya di belakang. Yang menghidupkan itu saya. Enggak, memang ayat itu Matius 10:8 memang sudah dikatakan Tuhan. Jadi kita ini harus sebagai hamba kekecilan, kita membangkitkan, mana mungkin lah itu. Matius 10:8, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Ini bukan hal baru itu kalau dibangkitkan orang mati, bukan. Ribuan tahun ini sudah disuruh Tuhan, tapi tidak ada orang melakukan. Ribuan tahun itu. Tahirkan orang kusta, usir setan. Saat inilah kamu disembuhkan, saat ini kamu dibebaskan. Katakan, darah Yesus bebaskan, darah Yesus hancurkan. Lanjutnya kita lihatlah, inilah yang akan dihabisi Yesus dari diri kita, maka dia mati. Ulangan 28 ayat 11 ayat 21. Inilah yang akan dihabisinya, maka dia datang. Inilah Tuhan akan melekatkan padamu sakit sampai kepadamu sampai dihabiskannya engkau. Ayat 22. Tuhan akan menghajar kau dengan batu kering, demam kepilau, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya Tuhan akan membunuh kau sampai habis asa. 27. Tuhan akan menghajar kau dengan bara Mesir, dengan bara borok, dengan kedal dan kudis yang daripada tidak kau sebut. 28. Tuhan akan mengajar kau dengan kegilaan, kebutaan, kehilangan dan sebagainya. Itulah. Ini masih jumlah 11. Inilah untuk dihancurkan Yesus. Masih 11 jenisnya. Tapi ada yang tidak disebut, corona, asam urat, kanker, terjepit, yaitu sakit stroke segala macam. Ayat 61. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat itu. Tidak tuliskan semua, asam urat, asam lambung, semua juga tuliskan. Bagaimana bisa tuliskan? Untuk inilah Yesus datang untuk menghancurkan. Kenapa bisa terjadi itu? Karena ada dosa kita, ada dosa orang tua kita, ada dosa dan moyang kita. Bahkan mulai dari si Adam sudah kita kena kutuk. Mulai dari Adam. Keluaran 20 ayat 5. Bahkan si kakekmu dukun dulu, maka kamu akan sakit-sakitan. Ada yang sakitan, ada terbunuhlah, ada tenggelamlah, ada terpak oranglah, ada hilanglah, tidak tahu mana-mana karena kesalahan nenek moyang. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tapi jangan pergi ke berdukun, tanya roh-roh segala macam. Sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa. Kepada siapa kesalahannya? Jangan dulu anaknya. Inilah anaknya. Ini cucunya ini. Kalau tidak cucunya bagaimana itu turunan yang ketiga? Ini anaknya, ini cucunya, ini keturunan ketiga, ini keturunan keempat. Jadi ini cucu maksudnya. Jadi kalau kamu pergi nanya arwah ke kuburan lah, ziarah segala macam, oh keturunan sampai turunan keempat akan menjadi lapet gitu. Lapet. Kamu bapaknya, kamu macam-macam sampai turunan keempat. Sekarang kalau sekiranya kamu turunan 4, kenapa kamu sakit? Siapa yang berbuat dosa? Nenek moyang. Nenek moyang itu yaitu kakek dari kakek. Kalau orang tua, kakek
kakek namanya moyang. Di atas moyang baru nenek moyang. Berdukun-dukun kakekmu atau pernah menceraikan orang, keturunannya akan hancur. Menceraikan saja, belum lagi berdukun, belum lagi menggoda-godai orang, belum lagi aborsi, menggugurkan. Jadi yang kamu alami sekarang ini, itu yang dilakukan masa lampau. Hidupmu yang sekarang itu ditentukan masa lampau. Miskin kamu, sakit-sakitan, itu ditentukan masa lampau oleh nenek moyangmu. Tetapi untuk itulah datang Yesus. Lihat ayat 6-nya. Ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang itu yang mereka mengasihi aku, yang percaya pada Yesus. Karena ada ayat 6-nya. Kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, maka dikirimkanlah Yesus. Maka dikirimkanlah Yesus menunjukkan kasih setianya kepada kita, supaya lewat luka-luka di tubuhnya biru-biru kita menjadi sembuh. Maka dikirimkannya itu Yesus. Maka tadi kita sudah lihat sakit ini, sakit ini, sakit ini. Sakit apa yang kamu alami? Entah samurat lah, entah batu lah, entah TBC lah, atau darah rendah, darah tinggi. Itu sudah disebutkan tadi di ulangan 28 tadi. Ulangan 28 itu disebut itu melanggar hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat jangan berbohong. Jadi kalau kita berbohong itu melanggar hukum Taurat. Jangan menipu, itu melanggar hukum Taurat. Hormati orang tuamu supaya umur panjang kau berbagi, itu melanggar hukum Taurat. Kalau kita menggeser-geser batas-batas tanah kita, melanggar hukum Taurat. Kalau kita tidak mengasihi orang yatim piatu, janda miskin dan duda miskin, kita tidak peduli, melanggar hukum Taurat. Kalau kita tidak menepati janji, itu melanggar hukum Taurat. Jumlah hukum Taurat itu 613 jenis. 613 jenis. Sementara janji Tuhan untuk menghancurkan semua itu, dia kita 8.008 jenis berkat. Diberkatilah kandungan, diberkatilah ladang, itu 8.008 jenis berkat. Ada untuk kesembuhan, ada untuk ladang, ada untuk ini, ada untuk ini. 8.008 jenis. Kutuk 613. Hukum Taurat. Kita ini semua sudah melakukan bohong, maka kita ini sudah terkutuk. Kita sudah terkutuk karena sudah pernah kita berbohong. Kenapa terjadi kutuk? Karena ada melanggar hukum Taurat kita, orang tua kita, nenek moyang kita sampai turunan keempat dari atas para kita. Maka untuk menghabisi penyakit yang begitu banyak tadi, dibuatlah Yesus menjadi dosa kita. 2 Korintus 5:21. Dibuatlah Yesus menjadi dosa kita. Menjadi dosa kita lah Yesus. Menjadi Yesus itulah hukum Taurat. Dibuatnya lah dia. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya lah dia menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dibuatlah. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, berbohong, menipu, mencuri segala macam itu, jadi dibuatlah Yesus dosa kita. Yesus itu jadi dosa kita, supaya dimatikan Yesus itu, supaya mati dosa kita itu. Kalau sudah mati dosa, penyakit mati. Kita lihat Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari apa ini? Apa ini?
Jadi saat ini kita tak masalah lagi dosa kita. Tadi awalnya saya katakan, kalau kamu masih berkata, aku merasa nggak sembuh aku karena dosaku dulu banyak begini dan begitu, itu kan mungkin berapa. Tapi untuk itulah dia datang. Karena apa yang dilakukan Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Lalu kenapa banyak penyakit tadi? Karena kita telah melakukan dosa. Tetapi sekarang karena dosa kita, maka Yesus menjadi terkutuk. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat sampai kepada kita. Ayat 13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, jadi mati terkutuk. Ya, itu sebabnya Yesus itu tidak dikatakan meninggal, wafat, mangkat, dan itu kan tidak dikatakan seperti itu. Kan dikatakan matinya. Disebut mati dikatakan terkutuk Yesus karena kutuk kita. Dia menerima kutuk itu supaya dia mati, supaya mati penyakit kita, mati dosa kita. Maka kalau kita sudah di dalam Yesus, dosa kita dihabiskan.